Halo pejuang PTN, jadi di video kedua ini akan saya sampaikan tentang deskripsi pelaksanaan UTBK dan SBMPTN tahun 2021. Tahun 2021. Bagi kalian yang belum melihat ya, video pertama yang membahas tentang teknis masuk ke perguruan tinggi dan SNMPTN dan syarat-syaratnya untuk masuk PTN tahun 2021, kalian bisa klik di link di atas. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan deskripsi UTBK dan SBMPTN tahun 2021. Nah, ini sudah rilis secara resmi pada tanggal 12 Desember tahun 2020 kemarin. Ada beberapa ketentuan. Apa ketentuannya? Mari kita simak. UTBK tahun 2021 anak-anak. Nah, untuk materi dalam UTBK tahun 2021 ini akan ada terdiri dari materi tes yang terdiri dari dua, yaitu tes potensi skolastik dan tes kompetensi akademik ya. Kalau tahun 2021 kemarin karena pandemi jadi hanya menggunakan TPS, tapi di tahun 2021 ini sudah kembali seperti tahun 2019 yaitu TPS dan TKA. Nah, untuk metode tesnya menggunakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Pelaksanaan tesnya ini akan dilaksanakan dalam 2 gelombang ya, 14 hari dan 28 sesi untuk 2 sesinya. Jadi 14 kali 2. Kemudian dalam kelompok ujiannya ini terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok Semtek, Sosum, dan campuran ya. Nah, itu kemudian setiap peserta itu hanya bisa mendapatkan 1 kesempatan. Jadi hanya bisa mengikuti 1 tes saja untuk UTBK ini. Dan hasil dari tes UTBK ini akan diberikan hasil tesnya secara individu melalui email yang kalian gunakan untuk mendaftar. Gitu. Persyaratan peserta UTBK. Yang pertama, memiliki akun LTMPT. Jadi ini di bulan-bulan Februari kalian juga sudah harus mulai mendaftar di akun LTMPT. Yang kedua, siswa SMA SMK kelas 12 pada tahun 2021 paket C tahun 2021 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2021. Lulusan SMA, MA, SMK tahun 2019 dan tahun 2021 atau lulusan paket C tahun 2019 tahun 2021 maksimal 25 tahun dengan umur 25 tahun. Jadi persentase di SBMPTN melalui UTBK ini akan lebih kompetitif karena ada 3 angkatan yang akan jadi pesaing kalian ya. Kemudian yang keempat, persyaratan peserta akan memilih prodi Saintek, maka mengikuti TPS dan TKA Saintek. Begitu juga jika memilih Soshum nanti TPS dan TKA Soshum. Yang terakhir, peserta yang memiliki prodi campuran harus mengerjakan Saintek dan Soshum, maka mengikuti TPS, TKA Saintek dan TKA Soshum. Jadi ketiga-tiganya harus mengikuti. Kelima, hasil UTBK 2021 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2021. Dan yang terakhir, tahapan terakhir, membayar biaya UTBK. Materi UTBK tahun 2021. Yang pertama, tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik ini mengukur untuk kemampuan kognitif kalian ya, kemampuan penalaran kalian, penalaran umum, kemampuan pemahaman dan kemampuan membaca dan menulis.
Ini seperti yang pernah saya sampaikan. Kemudian tes kompetensi akademik, ini mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan kalian yang telah kalian tempuh selama 3 tahun di jenjang SMA atau SMK. Kelompok ujian UTBK tahun 2021 ini ada terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok Saintek, Soshum, dan campuran. Kemudian yang perlu kalian catat adalah alokasi waktunya ya. Nah, untuk kelompok Saintek itu 195 menit, Soshum juga 195 menit, dan alokasi untuk campuran yaitu 285 menit. Tahapan pendaftaran UTBK. Yang pertama, registrasi akun, melakukan login, memilih menu verifikasi dan validasi data, memilih menu pendaftaran UTBK, kemudian memilih lokasi ya, UTBK PTN, jenis ujian, sesi, dan kalian akan mendapatkan slip pembayarannya. Setelah kalian mendapatkan slip pembayaran, kalian harus ke bank dan membayar di Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Dan yang keenam yaitu melakukan login kembali setelah membayar di laman portal ltmptnac.id, memilih menu pendaftaran, mencetak kartu peserta UTBK, dan mengikuti UTBK sesuai hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK yang dipilih. Catatlah beberapa agenda-agenda ini di notulen kalian biar kalian tidak ketinggalan informasi terbarunya. Catatan, siswa SMA, SMK sederajat lulusan tahun 2019-2020 wajib membawa ijazah ya, ijazah asli. Kemudian siswa SMA, SMA, SMK lulusan tahun 2021 wajib membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, sekurang-kurangnya memuat informasi jati diri dan foto yang berwarna. Catatan, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNMPTN tahun 2021 akan ditolak untuk mendaftar UTBK. Bagi peserta tunanetra harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, ini adalah beberapa lokasi penyelenggaraan UTBK. Nanti kalian bisa pilih lokasi yang terdekat dengan rumah kalian. Ada sekitar 74 pusat UTBK di PTN yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2021. Pelaksanaan UTBK tahun 2021 dilaksanakan dalam 2 gelombang, per gelombang selama 7 hari, Senin sampai Minggu. Gelombang pertama ini tanggal 12 April sampai 18 April. Kemudian di gelombang kedua itu tanggal 26 April sampai 2 Mei. Setiap hari akan dilaksanakan 2 sesi, pagi dan siang hari. Jumlah hari dan sesi memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK PTN. Catatan yang kedua, beberapa wilayah pelaksanaan UTBK untuk kelompok campuran akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat sesuai dengan daerah kalian, WIB, WITA, atau waktu Indonesia Timur, WIT. Waktu pelaksanaan UTBK. Bagi peserta UTBK kelompok ujian Saintek dan Soshum, ini adalah rundown kegiatannya. Dimulai dari pukul, untuk sesi pagi ya, dimulai dari pukul 6.45. Jadi saran saja buat kalian, seandainya dimulai pukul 6.45, setidaknya 1 jam sebelum pelaksanaan kalian sudah ada di tempat biar kan lebih tenang untuk melaksanakan tes. Kemudian dan diakhiri 12.30 untuk sesi pagi. Kemudian untuk sesi siang dilaksanakan 12.30 sampai 18.15 menit ya. Ini untuk sesi siang, jadi durasinya cukup lama. Jaga selalu kondisi kalian. Waktu pelaksanaan UTBK ini untuk kelompok campuran ya. Kelompok campuran ini durasinya akan lebih lama, jadi dilaksanakan dari pagi pukul 6.45 sampai 15.25. Ini untuk seluruh rangkaiannya dari peserta masuk ruangan sampai tes
kompetensi akademik. Biaya UTBK tahun 2021. Kelompok Saintek atau kelompok Soshum, peserta dikenai biaya sebesar Rp200.000. Sedangkan untuk kelompok campuran sebesar Rp300.000. Ini sama di seluruh Indonesia ya, secara nasional. Deskripsi SBMPTN tahun 2021. Ketentuan SBMPTN tahun 2021. Siswa SMA SMK tahun 2019-2020 harus memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat di luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Mengikuti dan memiliki nilai UTBK tahun 2021, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. 4. Bagi peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio ataupun sertifikat ataupun piagam bukti prestasi kalian itu. Pilihan program studi. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 PTN prodi pada 2 PTN. Ini seperti apa yang telah saya jelaskan di bagian pertama ya. Ini tahapan pendaftaran SBMPTN. Pendaftaran dilakukan bersama ya. Pendaftaran UTBK, jadi hanya satu tahap bersamaan dengan UTBK melalui laman portal ltmpt.ac.id, kemudian mengisi biodata, kalian memilih PTN dan program studi, mengunggah dokumen dan portofolio dan pengumuman hasil kelulusan SBMPTN. Bagi siswa yang dinyatakan lulus akan di SNMPTN akan secara otomatis ditolak untuk mendaftar di SBMPTN. Ini adalah jadwal UTBK SBMPTN, registrasi akun dari 7 Februari sampai 12 Maret. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN itu 15 Maret sampai 1 April. Pelaksanaan UTBK gelombang 1 12 sampai 18 April. Gelombang kedua 26 April sampai 2 Mei 2021. Pengumumannya 14 Juni 2021. Hari liburnya ini bisa kalian catat, jadi yang tanggal-tanggal dicetak dengan warna hijau tadi merupakan hari-hari libur, jadi dilompati. Ini ketentuan peserta pelamar jalur KIP ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya peserta skema kartu melalui KIP. Yang kedua, informasi detail dapat dilihat pada website kipkuliah.kemdikbud.go.id. Rangkuman jadwal SNMPTN, UTBK, dan SBMPTN. Secara singkat, rangkaian acaranya ini dimulai dari Desember, dari pengumuman kuota SNMPTN, kemudian Januari itu ada 2 agenda, yaitu pengisian PDSS dan layanan masa sanggah. Di Februari ada pendaftaran SNMPTN, kemudian di bulan Maret ada registrasi akun LTMPT, di bulan April ada pendaftaran UTBK dan SBMPTN dan pengumuman hasil SNMPTN. Di bulan Mei ada pelaksanaan UTBK gelombang 1, dan antara bulan Mei dan bulan Juni ada pengumuman hasil SBMPTN yaitu 14 Juni. Nah, catatlah agenda ini di note kalian biar kalian tidak ketinggalan informasi berikutnya. Nah, ini adalah penyelenggara LTMPT. Jadi ada di gedung D, lantai 2 kompleks Kemdikbud, Jalan Pintu 1, Senayan, Jakarta Pusat 10270 ya. Ini emailnya, kalian bisa ada kontak personnya di situ. Seandainya ada kendala-kendala kalian bisa menghubungi panitia atau LTMPT. Nah, anak-anak, sekian itu presentasi dari saya untuk video bagian kedua ini.
Silahkan seandainya ada pertanyaan kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Dan jika seperti biasa sebelum video ini berakhir, jangan lupa like, share, and subscribe video ini biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya seputar masuk perguruan tinggi. Terima kasih dan selamat berjuang. Baiklah pejuang PTN, jadi pada video kali ini akan saya sampaikan tentang informasi terbaru dari LTMPT ya. Sabtu 12 Desember 2020 kemarin, LTMPT sebagai penyelenggara pelaksanaan seleksi perguruan tinggi telah mensosialisasikan teknis dan juknis untuk masuk ke perguruan tinggi tahun 2021 nanti. Nah, ini adalah sedikit PowerPoint, ini saya ambil langsung dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Informasi sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021. Nah, jadi LTMPT merupakan penyelenggara ya yang ditunjuk pemerintah sebagai pelaksana ujian masuk ke perguruan tinggi ya. Kemudian penerimaan mahasiswa baru PTN tahun 2021. Nah, ini bertujuan yaitu untuk meningkatkan kualitas proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Kemudian dalam seleksi tahun 2021 nanti akan ada 3 jalur seleksi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Ini tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian pengembangan model, proses seleksi, perkembangan teknologi informasi dan era digital melalui UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian model tes dan seleksi calon mahasiswa baru mengacu pada prinsip adil, transparan, fleksibel, efisien, dan akuntabel. Kita lanjutkan. Fungsi dan tujuan. LTMPT sebagai penyelenggara ini mempunyai fungsi yaitu mengelola dan mengolah data calon mahasiswa baru, baik SNMPTN dan SBMPTN. Yang kedua, melaksanakan UTBK. Dan yang ketiga adalah menyampaikan hasil UTBK kepada peserta dan PTN tujuan. Kemudian tujuan dari LTMPT ini adalah melaksanakan tes masuk perguruan tinggi, membantu perguruan tinggi memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai akademik dan atau nilai akademik dan prestasi lainnya melalui jalur SNMPTN, membantu memperoleh calon mahasiswa berdasarkan hasil UTBK saja atau UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2021 ini seperti tahun-tahun sebelumnya ada 3 jalur. Yang pertama adalah jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, dan seleksi mandiri. Perbedaannya apa? Yang pertama, untuk jalur SNMPTN ini menekankan nilai akademik saja atau nilai rapot kalian ya, nanti dari semester 1 sampai semester 5. Di jalur ini minimum nanti peserta yang diterima sebesar 20% dari jumlah kebutuhan mahasiswa baru. Adapun jalur yang kedua yaitu jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN ini menitik beratkan seleksinya pada UTBK ya, ujian tulis berbasis komputer. Kemudian yang ditetapkan bersama oleh PTN. Nanti biayanya ditanggung oleh peserta dan ada beberapa yang dapat subsidi dari pemerintah. Nah, untuk jalur ini minimum itu yang diterima adalah 40% dari jumlah mahasiswa baru yang dibutuhkan. Dan jalur yang terakhir adalah seleksi mandiri. Kalau zaman dulu seleksi mandiri ini adalah
istilahnya jalur swadana. Nah, ini dapat menggunakan hasil UTBK ataupun ada kriteria tertentu, karena jalur seleksi mandiri ini sepenuhnya diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi masing-masing. Nah, maksimum jumlah mahasiswa yang diterima di jalur ini yaitu 30%. Kemudian single sign-on ya, atau SSO. Apa itu single sign-on? Nah, ini merupakan pelayanan ya, pelayanan melalui satu pintu, yaitu apa? PDSS. Di sini nanti semua seleksi baik itu SNMPTN dan SBMPTN semuanya harus melalui pengisian PDSS melalui web ya. Gimana jalurnya? Jadi nanti pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN dan pendaftaran UTBK harus memiliki akun di LTMPT. Registrasi akunnya bisa kalian lihat di sini ya. Bisa kalian lihat di sini. Kemudian setelah itu berikutnya, setelah kalian daftar, apa yang perlu kalian lakukan? Kalian akan mengisi tahap berikutnya, yaitu pengisian PDSS. Ini yang melakukan adalah sekolah. Jadi nilai rapot kalian dari semester 1 sampai semester 5 akan dimasukkan ke PDSS oleh pihak sekolah. Kemudian pendaftaran jalur SNMPTN, di sini nanti kalian bisa memilih jurusan ya. Jurusan ketentuannya seperti apa nanti kita lihat di slide berikutnya. Barulah nanti tahap ketiga, yaitu pendaftaran UTBK SBMPTN. Ini jadi semuanya single on ya, dari mendaftar pengisian PDSS di akun LTMPT. Registrasi akun LTMPT untuk PDSS dan SNMPTN itu bisa dimulai 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021 ya. Ini khusus lulusan tahun 2021 dan ikut SNMPTN yang setiap sekolah mempunyai prosentase masing-masing tergantung akreditasinya. Oke, barulah nanti registrasi akun di LTMPT untuk UTBK dan SBMPTN ya, pada tanggal 7 Februari sampai 12 Maret 2021. Nah, tanggal-tanggal penting ini perlu kalian catat. Deskripsi pengisian PDSS dan SNMPTN tahun 2021. Pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Nah, PDSS ini merupakan data ya, basis data yang disiapkan pemerintah untuk menyimpan semua data-data nilai kalian, identitas kalian dari seluruh siswa di seluruh Indonesia. Nah, PDSS mengakomodasi kurikulum nasional 2006 dan kurikulum 2013 ya. Nah, catatannya ini, sekolah yang tidak menggunakan kurikulum nasional, misalnya Cambridge ataupun kurikulum yang lain, tidak diperbolehkan mendaftar PDSS. Ya, ini catatannya. Untuk tahun ajaran dan tingkat yang sama, PDSS mengakomodasi perbedaan kurikulum antara semester ganjil dan semester genap. Pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah dan kebenaran data yang diisikan menjadi tanggung jawab kepala sekolah ya. SNMPTN tahun 2021. Nah, ini adalah syarat ya bagi kalian yang ingin melaksanakan atau mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN. Syarat yang pertama, syarat untuk sekolah, yaitu SMA, MA, dan SMK yang punya NPSN. Yang kedua,
Ketentuan akreditasi. Untuk akreditasi A ini 40% siswa terbaik di sekolahnya. Ya, siswa terbaik. Jadi nanti sekolah punya kewenangan untuk meranking 40% dari jumlah seluruh siswa di sekolah tersebut. Yang kedua, akreditasi B. Ini maksimal 25% terbaik di sekolah itu. Dan yang terakhir, akreditasi C. Ini 5% terbaik di sekolah itu. Ketiga, mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS tadi. Data siswa yang diisikan hanya yang legal sesuai dengan ketentuan. Jadi sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh LTMPT. Persyaratan peserta. Siswa SMA, MA, SMK kelas 12 pada tahun 2021. Jadi angkatan sebelumnya 2018, 19 atau 2020 itu tidak boleh mengikuti jalur ini. Syarat yang pertama, memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. 3. Memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 5 yang telah diisikan di PDSS. Keempat, peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Jadi buat kalian yang punya sertifikat prestasi tertentu, silahkan disiapkan, kalian scan dan kalian simpan untuk portofolio sebagai tambahan nilai kalian. Dan yang terakhir adalah tentang pilihan program studi. Yang pertama, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi misalnya kalian pengen ambil jurusan bahasa Inggris di UGM, ya kalian sebagai pilihan pertama, kemudian pilihan kedua bahasa Inggris di Universitas 11 Maret itu diperbolehkan, atau lintas jurusan juga boleh di UGM bahasa Inggris, kemudian di Universitas 11 Maret kalian jurusan biologi misalnya, itu juga diperkenankan. Atau dua-duanya di UGM semua, jurusan pertama UGM bahasa Inggris, jurusan kedua di UGM biologi, kayak gitu juga diperkenankan. Yang kedua, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada pada provinsi yang sama dengan SMA, MA atau SMK asal. Jadi jika kalian warga Sukoharjo misalnya, jadi sekolah kalian berada di Sukoharjo, kalian harus memilih universitas di daerah Sukoharjo, ya PTN terdekat dengan Sukoharjo itu salah satu harus berada di situ. Tidak boleh sekolah kalian di Sukoharjo tapi kalian UI dan misalnya Semarang, ya UNES misalnya, kayak gitu, itu tidak diperkenankan. Jadi harus salah satu ada di sekolah asal. Yang ketiga, disarankan tidak lintas minat, ya. Nah, inilah yang menjadi catatan, karena kalau kalian lintas minat akan menjadi lebih berat karena basic kalian misalnya MIPA, kalian sudah begitu menguasai, lebih mengenal MIPA daripada kalau kalian ambil jurusan lintas minat misalnya ke IPS atau Soshum. Kita lanjutkan. Tahapan pendaftaran SNMPTN tahun 2021, yaitu yang pertama pengumuman kuota dari LTMPT, kemudian registrasi akun LTMPT bagi sekolah, registrasi akun LTMPT bagi siswa. Jadi ini kalian perhatikan. Kemudian sekolah menentukan calon peserta yang ditentukan oleh Kemdikbud atau Kemenak, ya, tergantung sekolah kalian. Pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, pilihan PTN atau program studi, pengunggahan portofolio, seleksi jalur SNMPTN, pengumuman kelulusan SNMPTN, dan daftar ulang. Ini untuk jalur SNMPTN 2021. Pengumuman kuota akan dilaksanakan 28 Desember. Layanan masa sanggah tentang kuota paling lambat hari Jumat 15 Januari 2021 pukul
15 WIB. Ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Nah, ini pemeringkatan yang 40% ya. 40%, 25%, dan 5% tergantung akreditasi sekolah kalian. Pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Untuk jurusan IPA, ini terdiri dari beberapa mapel, yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jurusan IPS yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Dan jurusan bahasa yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Dan jurusan yang keempat untuk SMK, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahliannya. Kemudian yang kedua, sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dan menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Nomor 3, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah, jadi yang sudah ditentukan di awal tadi. Tahapan pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi SNMPTN di link sebagai berikut. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah jadwal SNMPTN 2021 ya. Untuk peluncuran sistem PMP akan dilaksanakan pada 4 Januari, kemudian registrasi akun 4 Januari sampai 1 Februari, penetapan siswa yang eligible oleh sekolah 4 Januari sampai 8 Februari 2021, pengisian PDSS ini dimulai tanggal 11 Januari sampai 8 Februari, pendaftaran SNMPTN 15 sampai 24 Februari. Kemudian pengumuman hasil SNMPTN yaitu 22 Maret 2021 dan pendaftaran ulang peserta yang lulus SNMPTN nanti akan dapat dilihat di laman PTN yang kalian daftar. Oke, ini adalah tanggal-tanggal penting, ini perlu kalian catat ya anak-anak. Seluruh kegiatan pada hari yang sudah ditentukan akan diakhiri pukul 15 WIB. Ini catatannya. Oke, saya kira untuk bagian pertama ini dulu untuk UTBK dan SBMPTN, akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Terima kasih, jangan lupa jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe, dan share ya, bagikan informasi ini ke teman-teman kalian biar teman kalian bisa maju bersama, sukses bersama. Terima kasih dan selamat pagi dan selamat berjuang.